Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bagi yang sedang sakit ya, kita doakan semoga segera mendapat kesembuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ya bagi yang belum sempat untuk berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum lanjut ke pembelajaran di slide berikutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran PKWU dan pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-15. Nah, pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi yang berbeda dengan pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang poster dan kalian sudah saya minta juga untuk membuat poster untuk produk makanan modifikasi kalian sendiri. Dan ya, bagi yang masih belum ya mengerjakan poster, ya segera ya menyusul untuk membuat poster untuk produk makanan modifikasi kalian sendiri. Dan ini merupakan tugas individu ya, ingat ya. Oke. Nah, di pertemuan hari ini apa sih yang mau kita bahas? Ya, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah materi, materi baru, yaitu penjualan dengan sistem konsinyasi. Ya, materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar menganalisis sistem konsinyasi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, di pertemuan yang lalu, seingat saya ya, saya sudah menyinggung sedikit ya tentang konsinyasi, dan waktu itu saya bilang bahwa bahasa sederhananya dari konsinyasi itu adalah titip jual, gitu ya, di warung atau di toko orang lain, gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, oke, berikutnya ini akan saya jelaskan bahwa sebenarnya orang itu jualan tidak hanya dengan cara konsinyasi ya. Ada yang cara lain yaitu berjualan sendiri gitu ya, tidak dititip di warung atau toko orang lain. Dan kalau bicara makanan ya ataupun minuman, itu banyak ya pengusaha atau pedagang gitu ya, yang mereka jualan sendiri gitu ya untuk produk makanan atau minuman yang dibuatnya. Dan tapi ada juga yang memilih gitu ya, bahwa dia ketika menjual makanan atau minuman yang dibuatnya itu memilih untuk menjualnya di toko orang lain atau di warung orang lain dengan berbagai macam alasan. Dan yang pastinya gitu ya, antara dua model penjualan seperti ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pastinya disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing pengusaha atau pedagang itu sendiri. Gitu. Oke, nah lanjut aja kita ke slide berikutnya untuk membahas ya atau melihat apa sih definisi yang lebih lengkap dari konsinyasi. Oke, nah berikut definisi yang lebih lengkap dari konsinyasi. Konsinyasi adalah kerjasama ya antara maksud saya kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk, yaitu produsen, dengan penyalur, yaitu pemilik toko. Ya, di mana pemilik produk atau barang, yaitu produsen, menitipkan ya barang dagangannya kepada si penyalur atau toko untuk dijual di tokonya ya. Berarti di sini dijual ke konsumennya. Nah, ini kan kita lihat di sini ada kerjasama ya antara dua pihak. Nah, lalu bagaimana pembagian keuntungannya? Nah, ini ada di slide berikutnya ya. Kita pindah ke slide berikutnya. Bagaimana sih cara pembagian keuntungan ya antara si pemilik produk, kita sebut dengan consignor, dengan si toko ya, dengan kita sebut dengan consignee. Ya. Ada dua cara pembagian keuntungan, di mana pembahasan kali ini kita fokus keuntungan yang didapat oleh si toko ya. Bagaimana sih toko ini mendapatkan keuntungan ya ketika mendapat titipan barang dari si produsen. Nah, yang pertama, si toko itu bisa mendapatkan keuntungan dengan cara menjual dengan nilai jual atau harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari si pemilik barang atau produk.
Nah, selisihnya itu menjadi laba si penyalur atau si pemilik toko. Jadi misalnya nih ya, kalian ini menjual kue cubit, ya, menjual kue cubit. Maaf, maksud saya, misalnya ya, kalian ini membuat makanan khas daerah modifikasinya itu adalah kue cubit. Ya. Lalu setelah kalian hitung-hitung, maka harga jual dari kalian itu untuk satu bungkusnya ya, satu bungkus dari kue cubitnya itu senilai 10.000. Nah, kemudian kalian melakukan kerjasama konsinyasi ya dengan toko dekat rumah kalian, dan si toko gitu ya, dengan kesepakatan dengan kalian sendiri ya, si toko membuat kesepakatan dengan kalian bahwa si toko akhirnya menetapkan harga jual ke konsumennya dia itu sebesar 12.000. Maka di sini kita lihat ya, ada selisih harga dari kalian 10.000 dengan harga yang ditetapkan toko untuk konsumen yaitu 12.000. Selisih harganya yaitu 2.000, maka selisih inilah yang menjadi laba ya atau keuntungan si pemilik toko. Nah, itu ya cara pertama, berarti dengan menaikkan harga jual ya, lebih tinggi dibandingkan harga jual yang didapat dari si produsen selaku pemilik barang atau produk. Nah, cara kedua dari toko ya mendapatkan keuntungan itu bagaimana? Nah, cara kedua si toko mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara mendapatkan persentase dari barang yang terjual. Jadi gini, antara kalian dengan pemilik toko itu membuat kesepakatan gitu ya, membuat kesepakatan bahwa harga jual ke konsumen itu tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah. Harga jualnya harus sesuai dengan permintaan, harus sesuai dari maksud saya harus sesuai dengan ketentuan dari si produsen. Misalnya tadi ketentuannya harga jual dari produsen adalah 10.000, maka si pemilik toko ini nggak boleh naikin harga apa tadi? Harga kue cubitnya di atas 10.000, tapi tetap menjual dengan harga 10.000 ke konsumen. Nah, gimana toko dapat keuntungan? Nah, misalnya disepakati ada persentase ya, pendapatan yang didapat oleh si toko dari barang yang terjual, misalnya 10% sampai 20% gitu loh. Nah, andaikan misalnya kalian menitip ada 10 bungkus ya, 10 bungkus, maka tadi harganya berapa? 10.000 ya. Ketika laku 10 bungkus semuanya, maka uang yang terkumpul itu 10 kali 10.000 maka 100.000. Nah, kalau persentase yang disepakati ya 10% untuk si toko, maka 10% dari 100.000 yaitu 10.000 itu menjadi keuntungan si pemilik toko. Oke, itu ya mengenai pembagian keuntungan. Lalu apa sih manfaat yang didapat oleh si produsen ya atau pemilik produk yaitu consignor jika dia menjualnya tidak sendiri tapi dititipin di orang lain? Nah, ada beberapa manfaat yang bisa didapat. Yang pertama, si produsen ya, si pemilik produk itu akan menghemat biaya pemasaran. Nah, karena ketika menjualnya sendiri, itu misalnya untuk sewa toko aja kan lumayan biayanya ya. Gitu ya. Kalau harus sewa toko itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Ya, kemarin itu saya sempat tanya-tanya ya, ada tukang jahit yang menyewa ruko ya, ukurannya itu kalau dibandingkan dengan ruangan di sekolah itu seperti ruangan UKS tapi cuma setengahnya doang. Ruangan UKS cuma setengahnya doang itu ternyata biayanya 10 juta untuk 1 tahun. Wah, ini kan berarti biayanya nggak sedikit gitu ya, apalagi untuk kategori pedagang kecil. Maka manfaat pertama dengan adanya konsinyasi, kita bisa menghemat biaya pemasaran. Contohnya tadi ya, biaya untuk sewa toko. Yang kedua, gitu ya, dengan menjual dengan sistem konsinyasi, maka kita langsung bisa menjual produk kita itu di toko yang sudah memiliki pelanggan atau apalagi pelanggannya sudah banyak gitu ya. Beda dengan kita menjual sendiri ya di toko sendiri.
itu belum tentu toko kita itu yang baru dibuka langsung memiliki pelanggan atau banyak konsumen yang datang. Ya, bukan hal yang mudah ya untuk mendatangkan konsumen. Maka kalau dengan konsinyasi kita bisa langsung menitip di toko yang sudah banyak memiliki pelanggan. Maka kemungkinan laku produk kita itu lebih tinggi ya ketimbang jualan sendiri. Dan berikutnya ya, manfaat dengan adanya sistem penjualan konsinyasi ini, kita tuh tidak perlu terjun langsung melayani konsumen. Dan yang namanya melayani konsumen itu kan bukan hal yang mudah ya. Tidak semua orang sanggup gitu, menjadi seorang penjual ya, menjadi seorang penjual, menjadi seorang pramuniaga ya, karena seorang pramuniaga itu salah satu yang wajib itu adalah ramah, dan tidak bisa ya semua orang yang jago bikin produk ya, semua orang yang jago bikin produk terus dia bisa ramah ketika menjual, apalagi mungkin sudah capek gitu ya membuat produk, ditambah harus lagi ya melakukan penjualan, melayani konsumen. Nah, itu hal yang tidak mudah ya, hal yang tidak ringan. Dengan konsinyasi, kita nggak perlu repot-repot melayani konsumen ya, nggak perlu repot-repot jualan. Dan berikutnya ya, karena kita nitip di toko orang lain, maka kita tidak perlu menyediakan tenaga penjualan. Yang tidak perlu menyediakan tenaga penjualan, baik itu oleh diri kita sendiri ataupun kita nggak perlu menggaji orang lain untuk menjual produk kita. Gitu. Dan yang kelima, ya, dengan adanya sistem konsinyasi ini, kita bisa lebih fokus dalam mengelola kualitas produk. Karena kita tidak direpotkan dengan penjualan, maka kita bisa fokus gimana nih produk kita biar kualitasnya meningkat dan meningkat. Oke, nah selanjutnya kalau kita sudah tahu manfaat dari konsinyasi, maka kita perlu tahu juga nih kerugian apa sih yang kita alami kalau kita memilih penjualan dengan sistem konsinyasi. Nah, berikut ada 3 kerugian ya yang mungkin bisa kita alami ya ketika kita memilih penjualan dengan sistem konsinyasi. Nah, yang pertama ya, kerugian akan didapati kerugian jika kita tuh salah dalam memilih toko. Ya, salah beli toko, maka ini akan berakibat produk kita itu bisa tidak laku, ataupun ya kalaupun laku gitu ya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini kalau salah dalam memilih toko. Nah, kerugian kedua dari konsinyasi adalah bisa jadi ya produk yang kita titipkan itu tidak dipromosikan oleh si pemilik toko, ya nggak ditawarin sama pemilik toko. Jadi produk kita tuh dibiarkan aja tergeletak di posisinya gitu ya, tidak pernah dikasih tahu oleh si pemilik toko ke konsumen yang datang ke tokonya. Itu kerugian yang kedua ya, karena mungkin dia lebih suka misalnya dengan menjual produk miliknya sendiri gitu ya. Yang ketiga ya, kerugian dari konsinyasi yaitu sistem pembayarannya harus mengikuti sistem pembayaran si pemilik toko gitu ya. Jadi belum tentu nih dengan sistem konsinyasi ini kita mendapat hasil penjualan setiap hari gitu ya. Bisa jadi hasil penjualan ini kita dapat per bulan ataupun per minggu gitu ya. Tapi mungkin kalau konteks makanannya adalah konteks produk yang dijual adalah makanan ya, itu biasanya pembayarannya per hari gitu ya, per hari. Cuma mungkin beda hari, kalian nitip hari ini hari Selasa, maka hasil penjualan paling cepat didapat yaitu hari Rabu gitu. Tapi kalau produk yang bukan makanan, yang bisa jadi sebulan baru dapat hasil penjualan ya, atau mungkin seminggu baru dapat hasil penjualan. Oke, nah berikutnya gimana sih langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan sistem penjualan dengan sistem konsinyasi. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5 ya, ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama yang dilakukan adalah cari tokonya gitu ya, cari tokonya, warungnya, atau mungkin kantin ya, yang akan kita titipi. Nah, ini buat praktek kalian berarti ya cari yang dekat rumah dulu aja, gitu. Kalau saya yang jauh-jauh, gitu ya. Cari yang letaknya dekat, ya biar memudahkan untuk proses penitipannya ataupun pengambilan barangnya nanti ya.
Terus yang kedua, setelah ketemu ya tokonya, warungnya atau kantinnya yang kita titip, maka kita mendatangi ya si pemilik toko, kita ajukan keinginan kita gitu ya, bahwa kita ingin menitip jualan, dilanjut dengan membuatkan kesepakatan kerjasama ya, dilanjut dengan membuat kesepakatan bersama dengan langsung menitipkan barang dagangan. Lanjut ketiga, tapi sebelum yang ketiga ini ya, sedang kesepakatan kerjasama antara kalian ya, produsen dan si pemilik toko, itu mencakup dari jumlah barang yang dititip gitu ya, terus harganya ya, itu harus ada kesepakatannya. Jangan sampai kita serahkan ke si pemilik toko untuk menentukan harga toko atau harga untuk konsumennya. Jadi kita bikin kesepakatan. Gitu, karena harganya kan menentukan daya saing produk juga. Jadi harus ada kesepakatannya antara kalian sebagai produsen dengan si pemilik toko. Gitu. Dan nanti juga dibikin kesepakatan. Kapan hasil penjualan bisa diambil? Apa besok hari atau mungkin besok harinya lagi atau seminggu kemudian? Itu kan perlu jelas ya kesepakatannya. Nah, selanjutnya ya, ketika sudah terjadi kesepakatan, maka perlu ya dibuat catatan gitu untuk barang yang dititipkan. Nah, barang yang dititipkan termasuk di sini harga yang disepakati dan kapan bisa menerima hasil penjualan. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya tahu ya, di dekat rumah saya itu kan ada tukang sayur ya, dan tukang sayur itu mendapat titipan jualan tempe dari penjual tempe, dan dia itu mengantarnya setiap hari ya. Nah, sudah berlangsung lama ya, mengantarnya setiap hari, besoknya dia mendapatkan hasil penjualannya. Karena mungkin si beliau berdua ini sudah kerjasama dalam waktu yang lama, sepertinya mereka nggak sampai ada catatan gitu ya, nggak sampai bikin catatan gitu ya, karena mungkin sudah hafal gitu ya, cukup lisan aja ya, kesepakatannya cukup dalam bentuk lisan, tidak ada bentuk catatannya. Tapi bicara idealnya ya, kita bicara idealnya ada catatannya. Lanjut yang keempat ya, kalau sudah dicatat ya apa-apa yang disepakati dalam kerjasama, maka kita perlu mengecek barang dagangan yang kita titipkan itu secara berkala. Kalau makanan berarti kalau makanannya itu hanya bertahan 1 hari, maka hari berikutnya harus kita cek ya barang yang kita jual itu, atau mungkin sore harinya ya, kalau kita nitip pagi maka sore hari kita cek barang yang kita jual itu sudah laku berapa gitu. Kalau ada yang tidak laku maka kita bawa pulang, dan untuk keesokan harinya maka kita ganti lagi dengan produk yang masih fresh ya. Oke, lanjut. Setelah kita cek ya, dan terdapat barang dagangan yang terjual, maka di sini baru si pemilik produk ya, si produsen atau kalian gitu yang nitip barang dagangan makanan gitu ya, maka di sini kalian baru menerima pembayaran dari toko ya, kalau sudah terjadi penjualan. Tapi kalau belum ada penjualan maka ya harus diambil resikonya ya, tidak ada hasil ya, tidak ada pembayaran dari si toko. Mungkin kita hanya mengambil barang dagangan kita yang tidak laku. Nah, lanjut berikutnya, apa saja sih tips yang perlu kita perhatikan dalam melakukan atau menjalankan sistem penjualan konsinyasi. Nah, tips menjalankan sistem penjualan konsinyasi ini ada 3 ya. Yang pertama itu, ketika memilih toko, ya, maka pilih toko yang ramah pembeli dan banyak didatangi pelanggan. Jangan memilih toko yang masih sedikit ya, sedikit pembelinya atau sedikit pelanggannya. Ini kan sama aja seperti kita buka toko sendiri ya, jualan sendiri kalau gitu. Kalau bisa milih yang banyak gitu ya, kenapa harus milih yang sedikit gitu ya. Terus yang kedua, cek ya secara rutin produk yang kita konsinyasikan, yang kita titipkan. Apalagi tadi ya, untuk produk makanan atau minuman, hari berikutnya sudah harus kita cek. Jangan sampai ditunda gitu ya.
atau mungkin tadi sore hari. Kalau kita nitipnya pagi, maka sore hari harus kita cek kondisi makanan yang kita titipkan. Terus yang ketiga, jalin hubungan yang baik dengan si pemilik toko. Jadi ketika kalian menitipkan barang dagangan, makanan ke pemilik toko, maka hubungan yang baik itu tidak hanya sebatas hubungan jual beli aja atau hubungan konsinyasi aja dengan si pemilik toko, tapi jalin hubungan sebagai tetangga gitu. Kalau pemilik toko kalian itu adalah tetangga kalian ya, jalin hubungan sebagai tetangga secara baik gitu ya. Karena dengan hubungan yang baik ya dengan si pemilik toko, maka ada kemungkinan besar si pemilik toko ini akan mau menawarkan produk kita ke konsumen-konsumen gitu. Oke, tapi kalau tidak ada hubungan yang baik dengan pemilik toko, bisa jadi si pemilik toko ini akan cuek ya dengan produk kita yang dititipkan. Dia nggak mau mencoba menawarkan ke konsumen-konsumen. Nah, lanjut berikutnya, saya akan coba kasih contoh perhitungan konsinyasi ya. Jadi biar nanti ketika kalian menitipkan makanan kalian ke toko, karena kalian harus tahu hitung-hitungannya gitu. Nah, ini ada contoh kasus yang misalnya seorang produsen menitipkan barang dagangannya ke toko untuk dijual ke konsumen toko tersebut. Nah, barang dagangan yang dititipkan adalah donat, dan donat itu sebanyak 20 buah dengan harga satuan dari produsen adalah 1.500. Kemudian toko yang dititipi ya menjual ke konsumennya dengan harga 2.000 untuk satu donatnya. Nah, jika seminggu kemudian, bukan seminggu kemudian, jika satu hari kemudian ya donat yang laku terjual sebanyak 10 buah, maka si produsen atau pemilik donat ini mendapat pendapatan penjualan sebesar berapa rupiah. Nah, berikut cara perhitungannya. Nah, sebelum kita hitung, kita data dulu ya. Tadi barang dagangan yang dititipkan donat itu sebanyak 20 buah. Terus harga dari produsen adalah 1.500 dan harga toko konsumen adalah 2.000. Nah, data terakhir itu barang dagangan donat laku sebanyak 10 buah. Pertanyaannya, berapa sih pendapatan penjualan si pemilik donat ya, si produsen donat ini? Maka cara perhitungannya adalah harga dari produsen dikali jumlah yang laku. Nah, harga dari produsen itu tadi adalah 1.500 ini ya, dikali dengan jumlah yang laku. Nah, jumlah yang laku tadi adalah 10. Maka pendapatan penjualan si pemilik donat itu ya, yaitu sebesar 15.000 rupiah. Ya, kita lanjut ke contoh perhitungan yang kedua. Contoh perhitungan yang kedua itu kasusnya adalah Omar selaku produsen menitipkan barang dagangan ke toko besar ya, untuk dijual ke konsumen tokonya. Omar menitipkan makaroni sebanyak 40 bungkus dan harga dari Omar ya selaku produsen adalah 2.500 per bungkusnya. Dan biaya produksi makaroni itu sebesar 1.000 rupiah per bungkus. Nah, kemudian Nusa menjual ke konsumennya dengan harga 3.000 rupiah per bungkus. Nah, seminggu kemudian makaroni laku terjual sebanyak 30 bungkus. Maka Omar mengalami laba atau rugi sebesar. Nah, dari kasus tadi maka kita punya data sebagai berikut. Pertama, barang dagangan yang dititipkan yaitu makaroni adalah sebanyak 40 bungkus. Dan harga dari produsen yaitu Omar adalah 2.500 per bungkus. Dan biaya produksi makaroni yaitu sebesar 1.000 rupiah per bungkus. Nah, harga toko ya, harga toko Nusa untuk konsumennya itu 3.000 rupiah per bungkus. Dan data terakhir yaitu barang dagangan makaroni laku sebanyak 30 buah. Nah, pertanyaannya tadi, laba atau rugi produsen yaitu Omar seberapa besar? Nah, cara perhitungannya yaitu yang pertama kita harus menghitung dulu nih pendapatan penjualannya berapa. Setelah ketemu pendapatan penjualan berapa, baru kita hitung laba ruginya. Nah, untuk pendapatan penjualan ini kita dapat dari harga produsen dikali jumlah yang laku.
Nah, harga produsen itu tadi 2.500 ya. Nah, dikali dengan 30 yaitu jumlah yang laku. Maka ketemu pendapatan penjualan sebesar 75.000. Nah, lanjut untuk laba ruginya gimana? Ya, laba rugi si produsen ya, si Omar. Ya, dicari dengan cara pendapatan penjualan dikurangi total biaya produksi. Nah, pendapatan penjualan tadi kan sudah ketemu ya, hasilnya 75.000 dikurang total biaya produksi. Total biaya produksi ini adalah biaya produksi per bungkus ya, dikali jumlah seluruh produksi ya, bukan jumlah makaroni yang laku, tapi jumlah seluruh makaroni yang dibuat, yaitu 40 bungkus. Maka total biaya produksinya adalah 40.000. Karena itu laba atau rugi adalah 75.000 dikurang 40.000. Nah, ketemu 35.000. Maka di sini Omar mengalami laba ya, mengalami laba sebesar 35.000 rupiah. Oke, untuk pembahasan tentang materi konsistensi cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ya, atau yang dibahas ini dapat dipahami dengan mudah. Dan bagi yang mau mencari referensi dari sumber lain, silakan mencari referensi dari sumber lain untuk menambah pemahaman tentang materi konsinyasi. Nah, selanjutnya mengenai tugas ya, untuk materi konsinyasi ini tugasnya adalah dalam bentuk post-test, dan link post-testnya ada di bawah ya, di bagian deskripsi. Di situ ada link post-test. Dan untuk post-testnya kali ini saya tidak menggunakan Google Form ya, tapi menggunakan LMS Moodle yang ada di website SMA N76. Nah, bagaimana caranya ya menggunakan LMS Moodle SMA N76 itu? Langkah-langkahnya juga saya share di bagian deskripsi. Dan nanti juga saya akan share juga ya di grup WA untuk memudahkan yang kesulitan untuk mengakses ya, video YouTube ini karena keterbatasan kuota. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.